Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Febrian, NIM 232000188. Di sini saya akan menjelaskan resume dari per kelompok materi. Adapun dari materi kelompok 1 yang pertama itu adalah komponen dan proses komunikasi. Komponen komunikasi, istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini berarti sama makna. Dari definisi pengertian komunikasi dapat diperinci bahwa proses komunikasi melibatkan beberapa komponen. Itu komponennya adalah yang pertama komunikator atau pengirim pesan atau sumber, atau lebih tepatnya komunikator, sender atau search. Yang kedua message atau pesan, yang ketiga encoding, yang keempat channel atau saluran komunikasi atau media, yang kelima decoding, yang keenam penerimaan communicate atau receiver atau communicate. 7 umpan balik tanggapan terhadap komunikasi tersebut atau feedback. 8 konteks komunikasi, 9 gangguan komunikasi atau noise, 10 efek konsekuensi komunikasi. Dari dua faktor harus ada dalam diri komunikator beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menjalankan proses komunikasi, yaitu individu yang terlibat dalam komunikasi perlu menjadi komunikator atau penerima pesan khalayak sasaran. B. Pesan yang akan dikirimkan oleh komunikator harus jelas dan tidak ambigu. C. Individu yang terlibat dalam proses komunikasi harus memahami alasan komunikator mengirimkan pesan kepada penerima pesan atau khalayak sasaran. D. Apa hasil yang diterapkan oleh komunikator sebagai pengirim pesan. Dalam proses komunikasi pun, yang paling sederhana komunikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu komunikasi primer. Proses komunikasi secara primer adalah penyampaian atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua, komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang atau media pesan pertama. Adapun resume dari kelompok 2 yaitu model-model komunikasi. Model komunikasi mekanistik atau one way adalah komunikasi adalah metode cara ceramah di dalam proses pembelajaran, yaitu guru menyampaikan materi dan peserta didik menyimaknya dengan baik. Di dalam metode ini, komunikan atau peserta didik akan bersifat pasif karena mereka yang mendengar dan menghafal materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Model komunikasi psikologis menerangkan bahwa dalam proses komunikasi yang terlibat bukan hanya faktor fisik semata, tetapi aspek psikologis setiap individu turut memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Keadaan psikologis seorang individu akan mempengaruhi semua aspek kehidupannya, salah satunya aspek pendidikan, yaitu kegiatan belajar. Model interaksional ini, komunikasi berlangsung ini dua arah, pengirim dan kepada penerima, dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain. Adapun model pragmatis ini berkaitan dengan kompleksitas waktu. Model pragmatis memiliki dua arah unsur yang dipandang amat penting, yaitu pertama tindakan atau perilaku individu yang dipandang sebagai unsur fundamental atau fenomena. Komunikasi ini pun dianggap sebagai lokus komunikasi yang akibatnya komunikasi dipandang sama atau identik dengan perilaku itu sendiri. Kedua, unsur waktu yang dipandang sebagai dimensi tersendiri yang muncul akibat kedua unsur itu sendiri. Adapun dari kelompok 3 yaitu jenis-jenis komunikasi. Ada beberapa bentuk pesan komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting. Karena dengan komunikasi dapat menjembatani segala bentuk ide yang akan disampaikan seseorang. Dalam setiap melakukan komunikasi, unsur penting diantaranya adalah pesan. Karena pesan disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang dimengerti, dan kata-kata sederhana.
sesuai dengan maksud serta tujuan pesan itu sendiri yang disampaikan sudah dicerna oleh komunikan. Pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau nonverbal tanpa kata-kata. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara nonverbal disebut komunikasi nonverbal. Tujuan komunikasi adalah untuk dapat mengemukakan pendapat, menunjukkan suatu perilaku, dan mengubah sikap maupun sebagai sosial guna membentuk relasi dan lainnya. Komunikasi dapat mengubah sosial masyarakat sesuai informasi yang disampaikan oleh komunikasi atau pemberi informasi. Oleh karena itu, penyebaran informasi dengan komunikasi perlu diperhatikan. Berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi menurut orang, Ucayana Effendi dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi, halaman 50. Komunikasi dapat digolongkan ke dalam 3 kategori: komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Adapun selanjutnya jenis-jenis komunikasi dari kelompok 4, materinya di resume ini adalah lingkungan kerja, jumlah peserta, alur informasi, memperoleh informasi, jangkauan wilayah, dan penggunaan media. Memperoleh informasi. Komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau anggota serta pemimpin organisasi. Komunikasi organisasi memiliki 2 jenis umum, yaitu internal secara eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta supaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Jenis komunikasi di tempat kerja tentunya berbeda-beda tergantung budaya masing-masing perusahaan atau lembaga pendidikan. Komunikasi di tempat kerja maupun meningkatkan kualitas hubungan sesama karyawan dengan atasan. Materi selanjutnya itu tentang gaya-gaya komunikasi: controlling style, Ehlerian style, structuring style, dynamic style, releasing style, dan withdrawal style. Gaya komunikasi adalah cara seorang berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana artinya yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula. Pengawasan adalah proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan. Pengawasan organisasi itu saling berkaitan dengan perencanaan. Ini ditandai dengan berlakunya penyebaran pesan-pesan secara verbal, secara lisan maupun tertulis yang bersifat 2 arah dalam gaya komunikasi ini. Komunikasi ini dilakukan secara tidak terbuka. Gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini adalah orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina dengan baik dengan orang lain dalam konteks pribadi maupun dalam lingkungan hubungan kerja. Gaya penataan gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Pengirim pesan atau sender lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan, dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengiriman pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan atau action orient. Adapun materi selanjutnya tentang teknik-teknik komunikasi. Teknik dalam komunikasi harus diperhatikan karena dengan teknik yang baik dan tepat dalam sebuah proses komunikasi, pesan-pesan komunikasi akan diterima dengan baik pula para komunikan atau oleh apa saja yang menjadi objek penerima. Pesan-pesan dalam sebuah komunikasi yang disampaikan. Ada teknik komunikasi semi formal yang bisa berupa informative communication adalah suatu pesan yang disampaikan kepada seorang atau sejumlah orang tentang hal-hal baru yang diketahuinya. Komunikatif instrukturis atau koersi, teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, dan sanksi dan lain-lain yang bersifat paksaan sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran
atau komunikan melakukannya secara terpaksa. Komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, ataupun perilaku komunikan yang lebih menekan sisi psikologis komunikan. Penekanan ini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau nilai perilaku terhadap persuasi yang dilakukan dengan halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi, sehingga mengakibatkan kesadaran atau kerelaan yang disertai perasaan senang dengan komunikasi dialogis. Merupakan sebuah proses penyampaian pesan antar pribadi maupun kelompok menunjukkan adanya sebuah interaksi, sebuah hubungan yang terjadi melalui dialog. Adapun materi selanjutnya, resumenya mengenai komunikasi organisasi pendidikan. Media audio merupakan media komunikasi bersifat auditif yang sangat mendominasi kehidupan manusia. Demikian halnya dengan kegiatan pengajaran melalui tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Penggunaan komunikasi audio banyak digunakan dibandingkan dengan kegiatan komunikasi lainnya. Media berasal dari bahasa Latin berupa bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruktusional di lingkungannya. Siswa dapat merangsang siswa untuk belajar. Media audio visual merupakan seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa media audio visual adalah perantara atau peraga yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar yang penggunaan materi penyerapannya melalui pandangan atau gambar dan pendengaran atau suara.